Kraus Gaiden Hosenka, chapter 62, hari itu. Hari berikutnya, berita kemenangan meyakinkan Ozora Daigo dari Hosen melawan Hanagatase, pemimpin Takia, menyebar ke seluruh penjuru kota Toarushi. Akademi Hosen disebut-sebut telah mencapai level yang berbeda. Di saat yang sama, selatan wilayah kota Toarushi, tepatnya di SMA Suzuran, Asura tengah menemui para petinggi sekolah di wilayah selatan di ruang OSIS. Mereka sedikit terkejut mendengar berita kemenangan Hosen, namun mereka sudah memprediksinya. Menurut perkiraan Asura, mereka dalam ruangan itu ada Panda dari Sukamoto, Owl dari Hakudo, Crocodile dari Kataoka, Monkey dari Ainokawa, Jamira, leader Miki, dan leader Ide, Hippo. Mereka bertanya, mengapa Asura mengumpulkan mereka hari ini? Asura mengatakan, sesuai yang diprediksikan sebelumnya, Hosen benar-benar telah bersiap untuk perang, dan hari ini Hosen mengirimkan mereka sebuah surat tantangan. Tentu, mendengar Hosen dan sekolah lain di wilayah utara mengirimkan surat tantangan membuat mereka geram. Mereka tak tahu bagaimana bisa Hosen menantang mereka, terutama Crocodile yang menjadi emosi. Namun Owl mencoba menenangkan situasi. Owl memintanya untuk tak memotong penjelasan Asura. Lalu Asura menjelaskan, pada liburan musim dingin yang akan dimulai besok, setelahnya beberapa hari lagi, di tanggal 1 Maret, Suzuran dan seluruh sekolah di wilayah selatan akan bergabung dalam perang besar. Asura menjelaskan rencananya. Seperti yang diketahui, wilayah Toarushi yang terbagi atas utara dan selatan memiliki stasiun di jalur tengah, di mana terdapat 3 stasiun di sana. Semua sekolah akan berperang di sana, jadi Asura meminta Jamira dan Hippo menyusuri stasiun barat yang dekat dengan SMA ID. Lalu stasiun pusat akan dijaga oleh Panda dan Owl. Mereka ditugaskan untuk berjaga pada pukul 2 dini hari, karena mereka akan bertemu jika terjadi kericuhan, maka tak akan ada yang mengganggu. Asura sangat yakin Hosen akan muncul dalam perjalanan menyerang Suzuran melalui salah satu dari 3 stasiun itu. Asura juga mengingatkan mereka terkait aturan yang harus mereka patuhi, yang mana pastinya salah satu pihak selatan yang ditugaskan di wilayah stasiun akan bertemu Hosen. Untuk itu, mereka bisa bebas melakukan apapun pada Hosen, namun mereka tak boleh sampai menyentuh Terakado Buta. Karena itu adalah permintaan khusus dari Kanata Hanazono. Mereka pun mengerti dengan perintah itu. Kini sekolah-sekolah di wilayah selatan sudah bersiap dengan kedatangan pasukan utara, di mana mereka tentu akan menjaga kehormatan dan harga diri mereka. Setelah menyampaikan itu pada mereka, Asura segera membubarkan pertemuannya, dan kini ia kembali ke atap Suzuran. Asura merupakan jembatan penghubung antara bawahan dan para petinggi. Dialah yang bisa mengendalikan situasi Suzuran di saat Ozora Daijin dan Andrew tak bisa melakukannya. Daijin ingin memastikan apakah Asura sudah menyampaikan pada para pemimpin sekolah wilayah selatan. Asura pun mengiyakan. Ia juga sudah memprediksi salah satu dari pihak mereka pasti ada yang tak berhasil menyelesaikan misi. Keesokan harinya, hari pertama liburan musim dingin, Nagai Kirin mengundang Gamera dan Kageyama untuk datang ke rumahnya. Mereka pikir liburan sangat diperlukan sebelum perang besar besok. Menurut Kirin, Buta dan Masa tiba-tiba pergi keluar kota.
Ketiga orang tersebut mendapat tugas dari Buta untuk membicarakan rencana mereka dalam menghadapi perang besar. Namun hanya Gamera yang tak terlihat bersemangat. Di saat Nagai Kirin dan Kageyama Subaru sangat antusias karena dipercaya untuk menjaga wilayah utara selagi Buta pergi. Gamera merasa saat Buta tak ada, mereka tak akan baik-baik saja. Ia tak tahu apa yang sedang petinggi lainnya lakukan. Menurut penuturan Kirin, Shishimaru dan Susumu berlatih dengan keras di judo rumahnya. Lalu Po dan Maru menghabiskan waktu bermain dengan kucing. Dan Daigo yang mendapat pelajaran berharga dari Hanagata, terutama tentang cara menghadapi Osora Daijin. Namun untuk menguatkan kerjasama mereka, pergi ke pemandian air panas. Gamera heran tentang apa yang teman-temannya lakukan, tetapi Nagai dan Kageyama pikir lebih baik mendekatkan satu sama lain daripada saling membenci. Gamera mulai memikirkan tentang cinta dan kedamaian. Di saat yang sama, Ibu Kirin membawakan mereka kue. Di tempat lain, di pelabuhan, Masa dan Buta yang sedang berada di sana. Masa pikir mereka telah pergi jauh meninggalkan Torushi. Ia bertanya pada Buta, siapakah teman yang ingin ia temui. Namun, Buta tak menjelaskannya lebih jauh. Ia banyak merenung akhir-akhir ini, dan hanya Masa yang menyadari Buta sedang merasa tertekan. Beberapa puluh menit yang lalu, saat mereka masih berada di kereta dalam perjalanan, Masa mengira Buta mengajaknya untuk pergi piknik. Oleh sebabnya, ia membawa ransel. Awalnya, mereka terlihat baik-baik saja, sampai Buta menceritakan tentang kegelisahannya. Ia sudah sering kali pergi ke wilayah selatan, namun di posisinya yang saat ini, ia merasa frustasi karena tak bisa melakukan apa-apa, sebab ia harus menyerahkannya pada orang-orang hingga memaksanya khawatir. Masa sudah mengatakan hal-hal tentang Buta. Buta semakin menyadari kesalahannya karena Hide juga mengatakan hal serupa. Kritikan yang ia terima membuatnya tersakiti, yang membuatnya menaiki kereta secara acak saat pulang sekolah. Kereta itu membawanya ke wilayah selatan, di mana ia bisa tenang karena tak ada yang mengenalinya. Buta selalu merenungkan sifat dan sikapnya yang terlalu berpikir negatif, juga naif. Karenanya, tujuan ia mengajak Masa adalah ingin menenangkan diri. Masa adalah orang yang paling lama ia kenal. Selain ia kuat, ia juga berani mengutarakan pandangannya pada Buta. Dia merasa seperti manusia yang berubah. Masa juga telah berubah, maka ia mengajak Masa di mana mereka bisa melakukan hal-hal seperti dulu lagi sebelum mengalahkan Suzuran. Tentu dengan senang hati, Masa akan menemani Buta. Ia akan terus menjadi teman Buta walau tanpa diminta sekalipun. Beberapa saat kemudian, kereta sudah hampir tiba di pemberhentian. Untuk sejenak, Buta menyalakan rokoknya, dan dari sinilah mereka akan menemui kawan lama Buta. Di tempat lain, ada 3 orang yang sedang berada di sana. Sudah lama mereka menunggu kedatangan Buta. Salah seorang mereka sepertinya terburu-buru saat mengetahui waktu menunjukkan pukul 7. Ia sepertinya ada urusan lain yang harus ia lakukan. Dia adalah Kanata Hanazono. Kanata pergi meninggalkan mereka karena ingin mencari para gadis. Sementara 2 orang lainnya tak habis pikir dengan kelakuan Kanata itu. Tampak mereka saling mengenal. 2 orang yang ditemui Kanata Hanazono bernama Tama dan Chiaki. Mereka adalah kawan lama Buta yang sudah menunggu kedatangannya. Namun ternyata Buta sudah datang, malah ia yang menunggu mereka berdua. Sedangkan Masa ketakutan saat melihat kawan Buta yang terlihat seperti orang yang berbahaya. Masa bahkan tak bisa menyebutkan namanya saat Chiaki menatap dengan tajam. Tiba-tiba
Chiaki melayangkan pukulannya pada Masa. Chiaki mengira Masa adalah musuh yang secara diam-diam mengikuti Buta. Setelah memukul Masa, Chiaki meminta Tama untuk memberinya pelajaran. Chapter 63 Oasis. Tama dan Chiaki menjadi bersemangat. Mereka yang mengira Masa adalah musuh ingin menghajarnya. Namun Buta tak tinggal diam. Dia memukul kepala dua teman lamanya itu. Chiaki yang dipukul kepalanya membalas memukul Buta, pun dengan Tama yang ikut memukul. Tanpa diduga, Masa melerai mereka. Ia memperkenalkan dirinya sebagai teman Buta sambil membunyikan peluit aneh yang ia bawa. Chiaki dan Tama akhirnya menyadari kekeliruan mereka. Mereka pun meminta maaf atas tindakan yang mereka lakukan. Buta memaklumi pertemuan pertama mereka tak berjalan mulus. Chiaki dan Tama pun meminta maaf pada Masa. Masa juga bisa memaafkan mereka. Namun, melihat penampilan dan sifat mereka, Masa merasa ia bisa saja terbunuh jika bergaul dengan mereka. Kemudian, karena hari sudah larut malam, mereka pergi ke rumah Chiaki. FYI, Chiaki dan Tama terbiasa hidup di jalanan walau mereka punya rumah. Tapi setiap tempat yang kosong, mereka anggap rumah. Jadi, malam ini mereka akan tidur di gudang tua yang udah nggak kepake. Semuanya bisa tertidur dengan lelap, kecuali Masa. Ia tak bisa tidur dengan cuaca yang dingin di luar tanpa selimut. Namun tiba-tiba, ia mendengar seseorang keluar dari dalam gudang. Bayangan seorang pria yang mendekatinya. Masa sudah ketakutan saat itu. Tapi ternyata, sosok itu adalah Kanata Hanazono. Kanata melihat Buta, Chiaki, dan Tama sudah tidur, tetapi ia melihat Masa yang ternyata hanya pura-pura tidur. Kanata pun mencoba membangunkannya. Malam pun berlalu. Tibalah waktunya pagi. Mereka bangun melihat Masa yang terjaga semalaman. Kanata Hanazono mengambil tempat tidur Masa dengan paksa. Buta menyadari pria itu adalah Kanata. Chiaki sempat kaget. Buta mengenali Kanata. Lalu Buta mengatakan Kanata adalah lawan terakhirnya nanti. Masa, Tama, dan Chiaki baru mengetahui pria yang mereka temui semalam adalah Kanata Hanazono dari susuran. Tak berselang lama, Kanata pun terbangun. Ia menyapa Buta. Buta yang waspada memasang posisi bertahan. Kanata menenangkannya. Ia tak ingin Buta menanduk atau memukulnya. Sementara Tama dan Chiaki, pertemuan keduanya memang sudah ditakdirkan. Terlebih Buta, seseorang yang menyimpan makanan terbaik untuk bagian akhir. Meski Kanata dan Buta menyadari mereka adalah musuh, mereka masih bisa duduk bersama. Kanata menganggap melawan Buta adalah hadiah kelulusannya. Di momen itu, Chiaki bersyukur bisa melihat pria sejati yang berkonflik, namun bisa dengan gentle menghadapi ketegangan. Sampai saat itu tiba, Kanata mengajak Buta berjabat tangan dan berteman. Buta menerima ajakan Kanata. Namun kali ini, Buta berbeda dengan pertemuan pertama mereka. Dia merasa percaya diri. Wajah Buta yang seperti itu membuatnya terlihat kuat, menurut Kanata Hanazono. Persaingan keduanya kian ketat. Masa merasa takut jika Buta dan Kanata bertarung di saat itu. Ia mencoba meredam situasi, lalu meminta Tama dan Chiaki agar tak membiarkan mereka terlibat dalam konflik. Kemudian mereka pergi ke sebuah toko permen bernama Michiko, yang mana toko itu berdiri sendiri di tempat yang luas. Selain bekerja di sana, Chiaki dan Tama sudah dianggap anak oleh nenek pemilik toko itu. Kanata juga kebetulan mengenali tempat itu. Sudah setahun tempat itu belum berubah. Lalu si nenek keluar. Beliau menyapa Kanata yang sudah lama tak berkunjung. Buta juga menyapa si nenek.
Nenek menjadi senang karena semua yang ia kenal datang hari itu. Tak lupa Buta mengenalkan Masa. Seperti biasa, si nenek selalu salah menyebut nama seseorang saat pertama kali menyebut. Mereka semua membeli permen. Kebahagiaan luar biasa mereka dapatkan saat menikmati makanan manis itu, membawa memori di masa kecil. Masa juga bermain gasing bersama Kanata. Keahlian Masa memainkan permainan itu membuat Kanata dan Tama kagum dengannya. Kanata, Masa, dan Tama, mereka dengan cepat langsung akrab. Mereka bersenang-senang, bermain perang-perangan. Hal itu membuat Buta dan Chiaki senang, sama seperti pertama kali mereka bertemu. Mereka telah berjanji akan kembali ke tempat itu untuk makan kue dan permen. Flashback, saat Chiaki pertama kali bertemu dengan Tama, mereka bertemu di toko permen nenek. Di tengah malam keduanya ditelantarkan oleh orang tua mereka. Lalu mereka yang tak tahu harus kemana, meminta izin pada nenek untuk menginap. Chiaki mengingat momen kedekatan dirinya, Tama, dan sang nenek setelah mereka diterima tinggal di sana. Nenek selalu mengajari mereka cara merajut. Buta tak yakin Chiaki benar-benar bisa merajut. Chiaki lalu menunjuk sweater yang dipakai si nenek adalah buatannya saat umur 12 tahun. Namun yang lebih mengejutkan adalah kemunculan Hanazono di tempat itu. Chiaki juga tak menyangka Kanata datang ke kota yang sama dengan Buta. Ia juga tak tahu ia dari mana, akan kemana. Pertemuan pertama mereka langsung akrab karena kurang lebih setahun yang lalu mereka yang bimbang karena tak ada jalan selain melompat ke rawa. Kanata tanpa berpikir langsung melompat. Chiaki melihat Kanata sebagai pria gila. Di saat Kanata tengah asik bersama Masa dan Tama, di saat yang sama pula Chiaki memberi pesannya pada Buta karena Buta dan Kanata akan bertarung nantinya. Chiaki berkata bahwa Kanata Hanazono jauh lebih kuat daripada Terakado Buta. Mendengar pernyataan Chiaki membuat Buta sedikit tertawa. Meskipun Chiaki mengatakan demikian, Buta yakin dirinya lah yang akan menang. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada seseorang yang menerobos untuk masuk melewati mereka berdua. Pria yang tak dikenal itu datang untuk memaksa si nenek agar segera menjual toko beserta tanahnya. Pria itu mengintimidasi si nenek. Ia bahkan meletakkan kakinya di meja, tepat di hadapan sang nenek. Chiaki bertanya, siapakah pria itu? Terlebih, pria brengsek itu menendang meja hingga membuat nenek terjatuh. Melihat itu, Chiaki menjadi marah. Dia tak terima atas perlakuan pria brengsek itu. Ia pun maju menyerangnya. Chiaki sudah tak bisa lagi menahannya. Ia memukul pria brengsek itu dengan keras. Chiaki sudah di luar kendali, membuat Buta harus memanggil teman-temannya untuk meredam amarahnya. Dengan sekuat tenaga, Buta menahan pergerakan Chiaki yang bisa saja dengan sekejap mata ia membunuh pria itu. Pria itu merasakan amukan Chiaki hingga sekujur tubuhnya gemetar. Sang nenek mencoba melerai perkelahian mereka, sementara Chiaki masih belum puas. Saat nenek bertanya kondisi pria itu malah menampar wajah sang nenek. Sontak Chiaki yang sudah menganggap sang nenek sebagai ibunya semakin marah. Lalu ia mengambil sebuah pisau, berniat membunuh pria itu. Hanazono yang sudah memperhatikan langsung merespon. Seorang Terakado Buta harus mengerahkan tenaganya untuk menahan amukan Chiaki. Sedangkan Hanazono cukup dengan satu tangan dan ucapannya sudah cukup untuk meredam amukan Chiaki. Hanazono mengingatkan pria itu agar kembali datang menemuinya, karena jika bertemu Chiaki, dia mungkin akan terbunuh. Pria itu pun akhirnya pergi. Ia mengingat semua wajah mereka. Kemudian Kanata ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Chapter 64, Iblis Datang. Setelah kejadian tak terduga itu,
Mereka pun berkumpul. Kanata menjelaskan situasinya, yang mana 3 hari lalu pria yang mendatangi toko itu memaksa sang nenek menjual tanah beserta tokonya dengan harga murah. Pria itu hanya memberi waktu selama 3 hari pada nenek untuk memikirkannya. Hal itu terjadi lagi hari ini. Kanata sempat mengira pria yang datang memiliki hubungan dengan Yakuza, namun Masa tak berpikir demikian. Karena pria tadi tak memakai atribut dan sebagainya. Kemudian Kanata ingin pergi. Buta sempat bertanya padanya, tetapi Kanata hanya berkata ia pergi untuk bersenang-senang. Mendengar jawaban Kanata, Buta langsung berdiri mendekatinya. Ia tak habis pikir, di saat temannya dalam masalah, Kanata malah pergi begitu saja. Buta sempat berpikir, Kanata adalah pria yang baik, namun Kanata yakin Chiaki bisa menangani pria itu. Perbedaan pandangan keduanya memunculkan ketegangan tersendiri. Kanata merangkul Buta. Ia menegaskan dirinya hanya ingin hidup bebas. Ia justru menyinggung tentang kemampuan Buta yang bisa mengatasi masalah bersama dan mendapat banyak teman. Kanata memberitahu Buta mengenai batasan yang harus dihindari di luar tanggung jawab sebagai teman. Buta berkata, sifatnya yang seperti itu tak bisa dirubah. Kedatangannya untuk kembali ke dirinya yang lama, untuk mengubah dirinya, namun tidak dengan yang dikatakan Hanazono barusan. Kanata berpendapat, jika itu yang terjadi, maka terlalu sempurna. Lalu apa tujuan mereka berjuang? Ia meminta pada Buta agar memakai bahasa yang sopan saat berbicara dengannya lain waktu. Lalu Kanata berpamitan dengan sang nenek. Sebenarnya Buta sulit menerima saran dari Kanata. Berbeda dengan Chiaki. Chiaki meminta agar Buta tak salah paham dengan ucapan Kanata. Tipe orang sepertinya yang peduli dengan orang, lalu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Menurut Chiaki, yang dilakukan Kanata bisa sedikit membantunya. Buta ingin tahu siapakah orang yang menyuruh pria brengsek itu untuk memaksa sang nenek menjual tanahnya. Menurut penuturan sang nenek, seorang pria bernama Tora. Di momen ini, Chiaki seperti mengingat orang bernama Tora. 3 tahun yang lalu, dia adalah orang yang telah membunuh orang tua asuhnya di panti asuhan, hingga ia mendekam di penjara remaja. Chiaki tak tahu pasti karena ia tak bersekolah. Namun menurut Chiaki, jika Tora tak melakukannya, Tora memiliki umur yang sama dengan mereka, sekitar 18 tahun atau kelas 3 SMA. Informasi itu sudah cukup bagi Buta. Kemudian ia meminta Tama dan Masa pergi bersamanya mencari pria bernama Tora. Sedangkan Chiaki diminta untuk tetap tinggal bersama sang nenek. Di tempat lain, Kanata Hanazono tak habis pikir semua tempat perbelanjaan tutup hari itu. Kanata sampai bingung apa yang bisa ia makan siang itu. Beberapa saat kemudian, ia dipanggil oleh orang tua pemilik salah satu restoran. Tempatnya meminta pekerjaan. Kanata heran mengapa semua toko tutup, yang mana menurut si bapak, hal itu karena seorang iblis telah kembali ke tempat itu. Pria yang ditangkap 3 tahun lalu karena membunuh orang tua asuhnya. Dia adalah salah satu dari bayi kembar yang ditelantarkan orang tuanya. Teror dimulai seminggu yang lalu. Pria yang baru keluar dari penjara itu memaksa warga untuk menjual tanah dan rumah mereka dengan harga yang murah. Di seberang stasiun, orang-orang disiksa oleh sekelompok orang. Tak ada yang bisa mencegahnya karena ia menyelinap keluar masuk penjara. Jadi para warga memilih untuk menutup toko. Bapak-bapak itu pun pulang. Namun sebelum itu, ia sempat menyebut nama Tora dan memberikan fotonya. Pria berbahaya yang meneror mereka. Kanata kaget saat melihat foto itu. Belum sempat Kanata menanyakan kembaran dari Tora, bapak-bapak yang dijumpai Kanata sudah pergi. Flashback, sekitar seminggu yang lalu, ada seorang pria yang baru saja dibebaskan dari penjara remaja.
Selama masa tahanannya, Tora sangatlah mencurigakan. Itulah yang membuatnya ditahan selama 3 tahun. Penjaga lainnya tak mau berkomentar terkait masa tahanan Tora. Namun, ada satu petugas yang selalu mengawasi Tora. Dia bernama Matsuda, satu-satunya yang menentang pembebasan Tora. Saat melepasnya, ia merasakan ketakutan. Di hari yang sama pula, anak dan istri dari petugas bernama Matsuda itu masuk ke rumah sakit dalam kondisi yang kritis. Pria itu dipanggil Murofushi, pria yang dipisahkan dari saudaranya saat lahir karena orang tuanya bercerai. Lalu ia diasuh oleh orang tua sambung. Tora adalah nama panggilannya, dikenal sebagai pria kuat yang berbahaya. Dia adalah saudara kembar Andoryu atau Andrew, salah satu petinggi susuran. Suatu hari, Tora telah dijemput oleh seorang pria. Pria itu telah menunggu kebebasannya. Pria yang mendatangi Tora itu menawarkan kerjasama selama sebulan. Dia membutuhkan kekuatan Tora untuk menguasai wilayah itu. Sebagai balasannya, Tora akan mendapat bayaran yang sangat besar. Setelah menyetujui kesepakatan itu, pria itu pun pergi. Kemudian Tora melihat seseorang yang sedang berjalan dengan santai. Tanpa ragu, ia memukul pria itu dengan papan kayu. Tora menyerang pria itu dengan cukup keras hingga membuatnya mengalami pendarahan. Tak berhenti di sana, Tora juga menghantam wajah pria itu ke tiang listrik dan lalu menyeretnya. Tora menggali informasi pada pria itu. Ia memaksanya untuk mengatakan siapa saja orang yang berkuasa di wilayah selatan. Menurut perkataan pria itu, seorang bernama Akio adalah pemegang wilayah selatan, yang mana pria itu memiliki sebuah geng semi-profesional dalam bisnis macam itu. Tora menjadi bersemangat untuk memusnahkan mereka. Ia bahkan dengan percaya diri ingin menjadikan mereka sebagai pionnya. 5 menit setelah Tora meninggalkan penjara remaja, Tora mencari markas mereka. Banyak remaja yang terluka parah. Lalu hingga 20 menit kemudian, Tora semakin menggila dengan menghajar siapapun yang ia temui. Dan dalam 30 menit, dia yang sendirian bisa menghajar mereka semua lalu menyekapnya. Tora juga menyusup ke rumah petugas Matsuda, petugas yang mengawasinya selama di penjara. Lalu Tora memukul istri dan anaknya hingga tewas. Kembali ke masa kini, Tora menghajar serta menyeret pria yang gagal menjalankan tugasnya. Pria itu adalah pria yang mengintimidasi nenek pemilik toko permen Michiko. Tora menyeret pria itu kembali ke toko permen sang nenek. Tora meminta pria itu mencari sesuatu untuk mengalahkan Kanata dan membawanya ke hadapan Tora. Pada pukul 11 pagi, dengan wajah mengerikannya, Tora yakin tempat itu akan jatuh ke tangannya dan menjadi bar milik Michiko, bosnya. Sedikit informasi tentang Tora dan Andrew. Ryu dalam nama Andoryu berarti naga, dan Tora dalam nama Murofushi Tora berarti harimau. Menurut konsep Jepang, harimau adalah satu-satunya hewan yang tingkatnya sama dengan naga. Ini bukan pasangan naga harimau pertama di Cross X-Force Universe. Ada juga Kusugami Torao, harimau, dan Kusugami Tatsuo, naga. Juga merupakan pasangan saudara yang sama, meskipun mereka bukan kembar.